Kata Imam At-Tirmidzi, hadza haditsun hasanun sahihun. Hadis ini adalah hadis hasan sahih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dalam kitabnya Sunan Abi Daud, tepat di juz keempat halaman 328. Nomor hadis 5105. Haddatsana Musaddad. Jadi adzan itu hanya sholat yang 5 waktu adzan. Makanya adzan nggak ada, mengadzankan bayi nggak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang hukum mengadzankan telinga bayi yang baru lahir. Karena sebagian orang menganggap mengadzani telinga bayi yang baru lahir itu adalah perkara bid'ah, tidak sesuai dengan syariat dan semacamnya. Pokoknya negatif lah ya. Dan biasanya orang-orang yang suka menuduh amalia orang lain itu sebagai amalan yang tidak sesuai dengan syariat, bid'ah dan semacamnya, itu biasanya mengagumi ulama-ulama Arab Saudi. Kalau memang mereka benar-benar mengagumi ulama-ulama Arab Saudi, maka kami di sini akan membacakan salah satu kitab yang dikarang oleh ulama Arab Saudi, yaitu Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau di dalam kitabnya yang bernama Majmu' Fatawa wa Rasail Fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tepat di juz ke-25 halaman 237. Su'ila fadilatus syaikhi rahimahullahu bin nisbati lil adhani fi udhunil mauludi al-yumna wal iqamati fil yusra hal huwa minas sunnati walahu aslun. Ibnu Utsaimin pernah mendapat sebuah pertanyaan tentang masalah azan, mengadzani telinga kanannya bayi yang baru lahir dan iqamah di telinga kirinya sang bayi yang baru lahir. Hal huwa minas sunnati, apakah perbuatan tersebut bagian dari sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Walahu aslun, dan hal tersebut memang punya dasar. Fa'ajaba biqaulihi, kemudian Ibnu Utsaimin menjawab, ammal adzan falahu aslun wa hadithuhu hasanun wala ba'sa bihi. Adzan dalam artian mengadzani telinga bayi yang baru lahir itu memiliki dasar, falahu aslun wa hadithuhu hasanun, dan dasarnya adalah hadis, sedangkan status hadisnya adalah hadis hasan. Wala ba'sa bihi, dan no problem mengadzani telinga bayi yang baru lahir. Ini menurut ulama Arab Saudi yang disanjung oleh kaum sebelah atau Wahabi. Liyakuna awwalu ma yasma'uhu an-nida'a ila sholati wal falahi, supaya apa yang ia dengar pertama kali adalah an-nida'a, yaitu seruan ila sholati, untuk melaksanakan sholat, wal falahi, dan keberuntungan. Ini alasan Syekh Ibnu Utsaimin, ulama yang sangat disanjung oleh kaum Wahabi. Ternyata beliau memperbolehkan azan di telinga bayi yang baru lahir, dan dasarnya adalah hadis hasan. Dan kami akan membacakan salah satu kitab yang dikarang oleh ulama ahli hadis, yaitu Imam At-Tirmidzi. Di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, tepat di juz keempat halaman 97, nomor hadis 1514, Imam At-Tirmidzi membawakan sebuah hadis. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Yahya bin Sa'id wa Abdurrahman bin Mahdi qala akhbarana Sufyan an Asim bin Ubaidillah an Ubaidillah bin Abi Rafi'in an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan bin Ali hina waladathu Fatimatu bis sholati. Hadza haditsun hasanun sahihun. Dari Ubaidillah ibni Abi Rafi' dari ayahnya, beliau berkata, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadzani telinganya Sayyidina Hasan putra Sayyidina Ali ibni Abi Thalib ketika Sayyidah Fatimah melahirkannya, bis sholati, dengan azannya sama dengan azan untuk sholat. Kata Imam At-Tirmidzi, hadza haditsun hasanun sahihun. Hadza haditsun hasanun sahihun. Hadis ini adalah hadis hasan sahih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dalam kitabnya Sunan Abi Daud, tepat di juz keempat halaman 328. Nomor hadis 5105.
haddatsana Musaddad haddatsana Yahya an Sufyana qala haddatsani Asim bin Ubaidillah an Ubaidillah bin Abi Rafi'in an abihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan bin Ali hina waladathu Fatimatu bis sholati. Dalam hadis ini sangat jelas sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadzani telinga Sayyidina Hasan putra Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika Sayyidah Fatimah melahirkan Sayyidina Hasan dengan adzannya sholat. Ini dalam kitab Sunan Abi Daud. Bahkan murid daripada Imam Ibnu Taimiyah, ulama sanjungan kaum Wahabi, yaitu Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Beliau Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya yang bernama Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud, tepat di halaman 30, beliau menjelaskan begini: Al-babur rabi'u fi istihbabit ta'zimi fi udhunihil yumna wal iqamati fi udhunihil yusra. Bab yang keempat tentang kesunahan mengadzani telinga kanannya bayi yang baru lahir dan iqamah di telinga kirinya bayi tersebut. Wa fi hadzal babi ahaditsu. Dalam masalah bab ini terdapat beberapa hadis. Ahaduha ma rawahu Abu Abdillahil Hakim. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Abdillah atau Imam Al-Hakim. Haddatsana Abu Ja'farin Muhammad bin Duhaimin haddatsana Ahmad bin Hazim bin Abi Gharazata haddatsana Ubaidullah bin Musa akhbarana Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri an Asim bin Ubaidillah akhbarani Ubaidullah bin Abi Rafi' an Abi Rafi' qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan bin Ali hina waladathu Fatimah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun sahihun. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Rafi, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzana fi udhunil Hasan bin Ali. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam azan di telinganya Sayyidina Hasan putra Sayyidina Ali hina waladathu Fatimatu, ketika Sayyidah Fatimah melahirkan Sayyidina Hasan. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Wa qala haditsun sahihun, dan Imam At-Tirmidzi menyatakan hadisnya sahih atau hadis hasan sahih. Ini hukum mengadzani telinga bayi yang baru lahir. Jadi sunnah, bukan bid'ah, bukan sesat. Cobalah kita berpikir, azan itu kan zikir, Allahu Akbar, zikir. Masa ini sesat? Masa ini bid'ah? Masa ini dilarang? Masa ini melanggar syariat? Wong kita itu menyapa sang bayi yang baru lahir, "Duh, lucunya, anaknya siapa ini?" Nah, ini kan boleh. Padahal bukan zikir itu. Masa zikir menjadi haram iki piye? Makanya kata Imam Ibnu Utsaimin, kenapa bayi itu dilahirkan pada saat dia itu baru terlahir ke dunia? Supaya suara atau bunyi yang pertama kali ia dengar adalah seruan untuk sholat dan kebahagiaan ataupun keberuntungan. Jadi tidak perlu ragu lagi bahwasanya mengadzani telinga bayi itu hadisnya hadis hasan sahih, jelas boleh diamalkan. Ini kalau mau mengikuti ulama ahli hadis. Ya kalau mau mengikuti orang ahli hadas ya silahkan sih. Ini kan cuma pilihan hidup ini, monggo. Kalau saya lebih percaya kepada ulama ahli hadis seperti Imam Abi Daud, Imam At-Tirmidzi. Bahkan salah satu ulama yang sangat disanjung oleh kaum Wahabi yaitu Ibnu Utsaimin maupun Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah juga memperbolehkan mengadzani telinga bayi yang baru lahir. Sekian, terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.